Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Innahu laqad adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Tarakana ala mahajjatil bayda wa ghayruha kanahariha la yazidu anha illa halik. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul, bermujahadah, bermajlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai pemberat timbangan kita di akhirat nanti, dan mencatatkan sebagai ibadah fi mizani hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada saran atau usulan yang akan disampaikan oleh sesepuh kita Pak Haji Handoyo. Waktu dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah sekian lama saya mengikuti kajian ini, ada satu hal yang menurut saya merupakan ganjalan di dalam proses pemahaman yang utuh dari materi. Intinya begini para hadirin sekalian. Jadi saya mohon kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materi itu secara utuh dulu, dari awal sampai akhir, baru nanti kemudian kepada audiens diberikan kesempatan untuk bertanya. Jangan cepat sedang ngomong sudah dipotong. Ini akan memutus alur gitu ya. Mungkin Bapak bisa putus pikirannya gitu. Jadi oleh sebab itu kita sama-sama memahami supaya ada kebutuhan materi, baru kita buka mekanisme untuk tanya jawab. Oleh sebab itu pada Pak Ustadz saya mohon juga 5 menit sebelum selesai itu dibuka kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, lanjutkan sampai selesai. Barangkali itu intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setiap materi disampaikan dulu ya, dan semacam tidak ada interupsi dulu lah semacam itu ya. Nanti kalau di akhir nanti mungkin ada pertanyaan, silakan. 5 menit. Termasuk ini, jadi begini, Pak Ustadz ini ada. Jadi jangan ada tambahan dari siapapun, itu pembicara tunggal hanya Bapak. Walaupun mungkin ada pemikiran apa yang disampaikan itu kok enggak sesuai dengan apa yang diberikan, tapi itu kurang pas gitu menurut saya. Terima kasih. Betul. Memang bagian dari adab thalabul ilmi juga sebenarnya begitu. Pernah kita bahas dalam Irsyadus Sari ya, karya Syekh Hashim Asy'ari, ulama sesepuh kita di negara kita. Itu dalam kitab Irsyadus Sari pernah kita bahas. Itu diantaranya adalah jika talibul ilmi ada perbedaan pendapat dengan gurunya, maka di majelis dia hendaknya menahan diri. Nah, ketika nanti ada sesuatu yang tidak pas buat dia, maka meminta kesempatan perkenan dari gurunya untuk mendiskusikan dengan yang dibahas tadi. Memang sebenarnya begitu itunya, adab thalabul ilminya. Karena keberkahan ilmu itu ada pada adabnya sebenarnya. Keberkahan ilmu itu ada pada adabnya. Kalau pemahaman, semua orang bisa memahami, semua orang dengan kadar pikirannya masing-masing bisa memahami. Tetapi memang saya tegaskan lagi, barakatul ilmi fil adab fi ihtirami ustadhi. Keberkahan ilmu itu ada pada adabnya. Adab thalabul ilmi, adab kepada gurunya, adab kepada ustadznya. Itu akan dirasakan keberkahan dari suatu ilmu. Mungkin itu yang perlu diulang dari kitab Irsyadus Sari yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi
saya setuju sekali dengan usulan Pak Haji Handoyo tadi. Ketika materi disampaikan, maka pembicara tunggalnya adalah narasumber. Jika nanti ada masukan, usulan dan sebagainya bisa di akhir. Saya sangat setuju sekali dengan usulan Pak Handoyo. Mungkin ada yang lain Pak Haji barangkali. Silakan. Ini kalau mengenai ketika Mas memberikan tausiah itu atau pelajaran, di tengah pembicaraan itu ada yang kurang jelas gitu, misalnya apalah gitu. Jadi saya tidak bisa ditunda-tunda gitu. Seperti begini, kalau apa namanya, atau disebut kalau gitu ya. Padahal mestinya tabarukalo misalnya. Baru gitu. Saya nanya gitu kan, hanya seperti begitulah contohnya. Ya, seperti itu. Artinya maksud saya, jangan, saya tidak bisa menunggu sampai selesai gitu. Harus Sebab dihilap sampai ini. selesai saya lupa itu. yang mau ditanya itu gitu. Betul. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu kan, yang dimaksud sama ini. Jadi ada pengertian yang tidak paham, kemudian ditanyanya nanti 5 menit sebelum selesai. Itu betul. Tetapi ya kadang-kadang ketika Kalau diakhirkan lupa. saya yang mau ditanya itu gitu. Ya berarti ada dua mazhab. ada yang dipusatkan di akhir, nanti difokuskan hal-hal yang tidak dapat dipahami di tengah pembicaraan. Ada yang sistemnya tadi menanyakan apa yang sedang dibahas di waktunya, di waktu pembahasan itu. Allah alam ya. Saya pribadi dikembalikan kepada jamaah karena bisa kita ambil kesepakatan apakah di akhir semua itu difokuskan ataukah di sela-sela pembahasan bisa ditanyakan. Mangga itu mah disepakati di majelis ini. Sebenarnya sih tidak usah disepakati, bisa saja misalkan kita diambil dari kitab yang pernah kita bahas saja. Jadi ketika thalibul ilmi, seorang pembelajar menemukan hal yang berbeda dari gurunya, maka hendaknya dia menahan diri. Bagian dari adab thalabul ilmi adalah menahan diri untuk nanti ketika setelah selesai kajian, maka dia meminta perkenan dari gurunya untuk menjelaskan kembali atau menjelaskan perbedaan pendapatnya dengan gurunya dan minta penjelasan lebih jelas. Nah, itu yang kita bahas dalam kitab Irsyadus Sari. Tapi tadi Pak Haji menyampaikan sebenarnya bukan perbedaan pendapat, tetapi hanya meminta konfirmasi ada ketidakjelasan dalam penjelasan. Seperti tadi misalkan apa bedanya barakallah dengan tabarakallah misalkan ya. Yang sudah pernah kita bahas waktu itu ya di luar majelis. Barakallah itu kalau sesama manusia. Barakallah dan tabarakallah itu bukan seperti itu gitu. Ya, contohnya misalnya bergumam gitu ya. Tidak jelas itu. Tadi itu menyebut apa ya? Amin atau aminah gitu. Misalnya. Ya, betul. Seperti itulah. Kurang jelas terdengar. Ya, kurang jelas. Suaranya kurang jelas sehingga minta kejelasannya. Ya baik, mangga itu menyanggakan. Insyaallah terangkum teman-teman. Ya udah hanya setuju dengan Pak Handoyo lah. Gula sare. Gula sare itu. Ya itu sama sare mah. Enggak, mohon maaf. Mohon maaf Ju. Ini mohon maafnya. Kita buat kebaikan kita semua. Justru kelebihan taklim kita ini, taklim kita ini hidup dibandingkan dengan taklim-taklim yang lalu. Antum mah tahu sendiri tahun dulu cuma 4-5 orang. Taklim kita lihat banyak orang. Ini hidup taklim ini. Di antara kehidupan lain itu karena ada pertanyaan, ada konfirmasi dan lain-lain, dan Ustaz menjelaskannya luar biasa kan kadang-kadang Ustaznya jadi hancanya terharap perjalanan melebar gitu. Tapi taklim kita hidup dan kita dapat ilmu banyak gitu, luar biasa gitu. Memang ada plus minusnya semua juga. Kalau model yang kayak selesai dulu baru bertanya,
itu kadang-kadang karena satu arah. Teori komunikasi itu begitu, one way komunikasinya, the worst komunikasi terburuk itu one way. Nah ketika dia one way, kita jadi ngantuk. Tapi ketika Pak Hikmat, Pak Handoyo yang lain bertanya, oh ini ada pertanyaan, kita jadi hidup. Memang ada plus minusnya. Mungkin kalau dipandang dari tata cara taklim yang baku kurang ada mungkin. Tapi kalau mungkin dari sistem modern memang jadi lebih hidup. Kan kita jadi lebih hidup kan? Nggak ngantuk kan? Kita serahkan kepada Ustaz aja lah. Nah, saya serahkan ke jamaah. Sepakatannya. Kadang konteks yang dibahas itu lebar jadi kalau banyak. Ya sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Handoyo gitu kan. Jadi Cuma yang disampaikan Pak Handoyo tadi. Jadi Pertanyaannya jangan ancanya lama. jadi gimana gitu. Ya. Ya ala kuliah memang akhirnya dua mazhab gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengakomodir semuanya. Amin. Bisa, amin. Dan hari ini mungkin tidak akan lama kajiannya. Kebetulan ada undangan juri lomba di UIN Bandung, tempat saya mengajar beberapa tahun yang lalu. Lomba bahasa Arab kampus-kampus Indonesia ya. Jadi ngumpul di UIN hari ini. Seremonialnya 7:30 dari Pak Rektor, dari Pak Wali Kota, tapi mungkin mulai lombanya jam 8 biasalah ngaret ya. Lomba apa? Lomba bahasa Arab. Pidato. Ada 3 cabang, Pidato. ada debating bahasa Arab, munakosyah, ada khitobah bahasa Arab, pidato, ada juga syair. Lomba syair di Fakultas Sastra Arab UIN. Mudah-mudahan Nah seperti itu saya nanya apa ketika ini kan itu tidak melebar. Ya, jadi di UIN banyak intinya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih terkait sirah Rasulullah SAW dari kitab Zadul Ma'ad, namun saya sertakan juga sebuah resum dari Dr. Akrom Kassab. Ini seorang sejarawan. Dibilang sejarawan sih bukan, karena dia bukan orang lama, tapi dokter di bidang sejarah maksudnya begitu. Dr. Akrom Kassab. Ini resum beliau. Sekarang kita masuk ke pembahasan sirah nabawiyah terkait dengan auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra dan putri Nabi itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Yang pertama Qasim, namanya Al-Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummu Kalthum. Yang keenam Fatimah. Yang ketujuh Ibrahim. Nanti kita jelaskan tentang mereka semua ya. Lalu cucu beliau itu ada 8. Kan kita mau tahunya cuma berapa? 2 2, Hasan Hussein saja. Cucu beliau ada 8. Ya, yang pertama dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2. Yang pertama Ali dan Umamah. Itu anak-anaknya Zainab, tapi wafat dua-duanya. Itu cucu Rasul yang dari Zainab 2 orang ya. Nah kemudian dari Fatimah binti Muhammad itu 3 orang. 3 orang. Yang pertama Husain dulu. Husain, kemudian berikutnya Hasan, kemudian Muhsin. Muhsin wafat. Mata sogiron, saat masih kecil sekali wafat. Muhsin, yaitu dari Fatimah. Lalu dari Ummu Kulsum itu tidak ada. Kemudian Zainab itu putrinya Ruqayyah. Tadi Zainab udah nomor 1. Ini Zainab yang satu lagi, ada 2 berarti Zainab. Zainab. Jadi semua total putranya itu Ali, Umamah, Hasan, Husain. Maaf Hasan dulu di kitab ini. Hasan, Husain, Muhsin, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab. Jadi ini nama putrinya terulang ke nama cucunya. Gitu. Ummu Kulthum ini jadi anak dari Sayyidah Ummu Fatimah. Kulthum ini
Di sini tidak ada keterangannya. Oh. Tidak ada keterangannya. Zainab juga tidak ada keterangannya. Aulad, adapun putri dari Ruqayyah itu namanya Abdullah dan wafat masih kecil. Jadi total putra putri Nabi itu semuanya ada 8. Ada 8 ya. Saya ulangi, Ali, Umamah, Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulthum, Zainab dan Abdullah. Yang hidup sampai dewasa dan berketurunan hanya 2, yaitu Al Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Nah, rata-rata zuriat Rasul itu bermuara dari cucu Rasul Hasan dan Husain. Itu kan beda. Hasan dulu atau Husain dulu? Hasan dulu. Hasan dulu. Jadi Hasan dulu Pak. ya. Hasan dulu. Kemudian Husain, kemudian Muhsin, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Zainab, kemudian Abdullah. Nah, berikutnya adalah saudara-saudara Rasulullah dari susuan. Jadi ada saudara kandung, ada saudara susuan. Di masyarakat Arab itu pernah kita bahas punya tradisi kewajiban menyusui anak itu kan bagian dari nafkah. Itu bapaknya sebenarnya. Kewajiban menyusui anak, memberikan nutrisi atau makanan anak dari sejak lahir itu ayahnya. Bagian dari nafkah. Maka si ayah ada 2 pilihan, bisa menyewakan jasa ibu susu, bisa disusukan oleh istrinya, artinya ibu anak itu dengan memberi nafkahnya. Nah, itu pilihan dalam menyusui. Sehingga bisa dikatakan ibu itu tidak wajib menyusui. Tidak wajib menyusui. Kalau ayahnya misalkan, mah tos tekedah nyusuan, kayak bapak badai milari ibu susu buat anak kita, boleh. Nanti bapaknya yang biayain gitu. Rasul sendiri itu ibu susunya ada berapa? Ada, nanti kita bacakan, ada 4 orang ibu susu Rasul SAW. Sehingga saudara susuan beliau banyak. Saudara susuan beliau banyak. Dan kalau di fikih, buku-buku kitab-kitab fikih berbahasa Arab, contohnya misalkan Sahih Fikih Sunnah, juga Fikih Sunnah, itu ketika orang menikah ada yang namanya sertifikat bebas saudara susu. Jadi khulu rodoah, jadi sertifikat bebas saudara susu. Karena di Arab itu lazim. Nggak tahu zaman sekarang ya, Arab modern saya kurang tahu, tapi Arab yang klasik itu lazim. Sehingga harus ada ketika nikah itu sertifikat bebas saudara susuan. Kalau di Indonesia sepertinya sih tidak lazim ya. Tapi hukum itu bisa berlaku. Contoh misalkan kita punya anak, lalu kita pergi dititipin ke omnya atau ke bibinya. Bibinya kebetulan lagi punya anak juga yang kecil, disusui bareng. Yang tadinya sepupu itu bukan muhrim jadi muhrim. Dan itu anak harus dikasih tahu, nah kamu dulu waktu kecil disusuin bareng sama sepupu kamu dari bibi kamu, maka kamu dengan dia menjadi tidak boleh menikah, haram menikah. Itu namanya haram dari nasab, haram dari susuan. Ya, yang pada hukum asalnya sepupu itu halal, tetapi karena pernah menyusu bareng, maka itu menjadi haram, menjadi tidak boleh dinikahi. Jadi saudara begitu, bukan lagi sepupu tapi saudara. Nah, saudara beliau dari satu susuan itu ada 7 orang. Saya akan bacakan saja. Pertama Hamzah, yang kedua Abu Salamah, yang ketiga Masruh, yang keempat Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini sepupu, jadi saudara akhirnya karena disusui bareng ya, di ibu susuan. Kemudian 3 orangnya putra putri Halimah. Kan Halimatus Sa'diyah itu kan ibu susunya Rasul. Halimah juga punya anak-anak susuan lainnya selain Rasulullah SAW, selain Muhammad. Kita sebut Muhammad SAW saja karena saat itu belum diangkat jadi Rasul. Nah, Muhammad kecil itu punya saudara susuan dari ibu susu Halimah itu 3 orang. 1 Abdullah, 2 Anisa, yang ketiga Syaimah. Abdullah, Anisa, Syaimah itu adalah saudara susuan Rasulullah SAW. Saudara susu Muhammad kecil Rasulullah SAW. Adapun ibu susu beliau ada 4 orang. Yang pertama Aminah, itu ibu kandungnya, sempat menyusui di hari-hari pertama. Lalu setelah itu Suwaibah, ibu susu yang kedua Suwaibah. Yang ketiga Halimah, ini Halimah Sa'diyah yang pernah kita ceritakan.
Yang keempat Ummu Hamzah, namanya Ummu Hamzah, itu ibu susu beliau, ada 4 orang. Nah, susuan yang mengharamkan pernikahan itu syaratnya 2. Satu, usia yang disusuinya itu 2 tahun kurang, maksimal 2 tahun. Yang kedua, 3 kenyotan minimal. Jadi kalau ada anak kecil menyusu ke seorang wanita 3 sedotan plus anak kecilnya masih 2 tahun ke bawah, maka itu menjadi nasab, menjadi saudara, menjadi haram, menjadi saudara bagi ibu itu dan juga bagi saudara-saudara yang lainnya. Makanya kalau kita pernah menitipkan anak kita kepada om atau kepada uang, kepada bibi yang sedang juga punya anak kecil, kasih tahu anak kita nanti gedenya bahwa kamu ini saudara susuan dari sepupu kamu itu. Atau orang lain, misalkan kita punya kawan, kita mau pergi mungkin piknik ke luar kota sekian hari, saudara nggak ada yang punya anak kecil, kita titipkan ke kawan kita yang punya anak kecil juga. Nah, ketika dititipin anaknya rewel, pengen minum susu, disusukan oleh teman kita, misalkan ibu dari anaknya itu, dari kawannya itu, maka anak kita dengan anak kawan kita menjadi saudara sesusuan. Kalau dia beda jenis kelamin, maka mereka diharamkan menikah. Itu perlu diketahui oleh anak kita kalau kita. Makanya hati-hati kalau menitipkan anak kita kepada siapa yang punya masa susuan, itu diperhatikan siapa saja yang diminum susunya oleh anak kita. Yang lebih amannya mah zaman sekarang kan bisa disimpan di mana? Di bank susu atau di botol khusus, disimpan di kulkas, bisa disusukan di lain waktu. Itu lebih aman dari sisi persaudaraan dengan susuan. Yang berikutnya asharun Nabi SAW, menantu Rasulullah. Menantu beliau ada 4 orang. Yang pertama menantunya itu Abul As bin Robi. Abul As bin Robi ini adalah suaminya Zainab binti Muhammad. Yang kedua adalah Utsman bin Affan yang menikahi putri beliau Ruqayyah binti Muhammad. Yang ketiga Utsman bin Affan lagi yang menikahi putri beliau Ummu Kulsum karena Ruqayyahnya wafat. Jadi kalau bahasa Sundanya mah kalau kita menikahi kakaknya kemudian wafat, nikahi adiknya turun ranjang. Jadi Utsman itu menikahi 2 putri Nabi sehingga gelarnya adalah Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Zunnurain. Zu pemilik, Nurain 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Nabi SAW. Lalu sepupu beliau yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib yang menikahi Fatimah binti Muhammad SAW. Ada kisah menarik dari putri beliau yang paling tua, yaitu Zainab binti Rasulullah, Zainab binti Muhammad. Zainab ini menikah dengan Abul As sejak masa sebelum Rasul jadi nabi, sejak masa Muhammad belum jadi nabi. Jadi mereka menikah di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, wahyu disampaikan kepada Rasul dan Rasul menjadi nabi, Muhammad menjadi nabi, itu ada perintah bahwa wanita muslimah tidak boleh berada di tangan orang musyrik. Maka Zainab mengikuti Nabi SAW ke Madinah, suaminya masih kafir, tapi belum cerai secara ini. Cinta mereka sangat kuat dan sangat tulus, sangat setia satu sama lain. Nah, ketika di suatu peperangan, Abul As ini ikut bersama pasukan Quraisy, jadi musuh. Sementara Zainab putri Nabi ikut di barisan yang lain, berlawanan. Sehingga Zainab ini tidak enak perasaannya. Di pihak satu ada suaminya yang dia sangat cintai, di pihak lain ada bapaknya. Jadi suami dan bapak berperang di barisan pasukan yang berbeda. Padahal Zainab sangat mencintai Abul As itu, dan Abul As sangat menyayangi Zainab. Luar biasa. Dia tidak puguh perasaannya. Gimana ini? Di sini suami saya, di sini bapak saya, harus berperang. Nah, Rasulullah SAW menang di perang Badar. Lalu Abul As menjadi tawanan. Ketika Abul As menjadi tawanan, kan Rasul memberikan keputusan
tawanan bisa satu ditebus dengan sejumlah uang, silahkan bebas, atau dia mengajar ngaji atau lain sebagainya. Nah, Abul As ini ada di barisan tawanan, ingin memerdekakan dirinya dari tawanan. Akhirnya apa? Zainab memberikan kalung dan juga perhiasan yang ada ke Abul As untuk membebaskan dirinya. Saat Rasul menerima jaminan pembebasan Abul As ini, kaget, loh ini kok ada kalung istri saya Khadijah. Jadi Khadijah itu memberikan kalung itu kepada putrinya Zainab. Jadi balik lagi, kaget Rasul, kok ada kalung Khadijah di tawanan, ternyata itu adalah Abul As. Lalu para sahabat mengizinkan Rasulullah SAW untuk membebaskan Abul As. Itu kecintaan Zainab kepada Abul As, padahal masih musyrik. Juga suatu hari Abul As ini lagi-lagi ada permasalahan lah dengan pasukan Islam. Kemudian minta perlindungan kepada mantan istrinya, bisa dikatakan mantan istrinya. Karena Rasul mengatakan tidak halal suamimu bagimu karena kamu muslimah, dia musyrik. Meskipun suami istri tapi kamu tidak halal bagi dia. Jadi iman, akidah itu memisahkan suami istri. Maka ketika suatu hari Abul As ini menjadi tawanan lagi dari barisan pasukan muslimin karena perdagangan. Akhirnya Zainab setelah sholat subuh mengumumkan sesuatu di balik tabir, karena Rasul kan rumahnya sebelahan. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Abul As yang kalian tawan itu ada dalam jaminan perlindungan saya. Dia dapat suaka dari saya. Nah, dalam Islam ada kaidah, orang yang ada dalam jaminan perlindungan seseorang, maka haram hukumnya bagi yang lain untuk mencelakai dan melukai orang itu. Maka ketika Zainab berteriak, wahai sekalian manusia, Abul As itu tawanan itu ada dalam jaminan perlindungan saya, tidak boleh diapa-apain. Maka Rasul mengatakan bahwa Zainab orang yang paling berhak memberikan suaka kepada Abul As. Akhirnya kaum muslimin ridho dengan keputusan itu dan akhirnya juga bebas lagi. Nah, suatu hari Abul As ini masuk Islam, pergi hijrah ke Madinah, bertemu dengan istrinya kembali, yaitu Zainab binti Rasulullah SAW. Jadi meskipun mereka ini beda agama, tapi cintanya dalam sekali, saling setia, saling menjaga, saling melindungi meskipun terpisah oleh akidah. Tapi ini sekali lagi bukan dalil pernikahan beda agama, ada banyak salah paham soalnya. Ini dalil bukan untuk dalil kebolehan nikah beda agama. Karena mereka sudah nikah sebelumnya di masa jahiliyah. Hanya saja karena satunya muslimah, satunya musyrik, Rasul pisahkan mereka. Kamu tidak halal bagimu sebelum dia masuk Islam. Akhirnya setelah masuk Islam ya mereka berumah tangga lagi seperti biasanya, menjadi suami istri lagi seperti biasanya. Nah, itu Zainab binti Jahash. Adapun pernikahan beda agama itu ada dua ketentuan. Pernikahan beda agama ada dua ketentuan. Kalau pernikahan beda agama itu satunya musyrik dan satunya muslimah, maka itu tidak dibolehkan, haram hukumnya. Haram hukumnya laki-laki musyrik, laki-laki kafir menikahi wanita muslimah, haram hukumnya abadan ila yaumil qiyamah. Kalau yang sudah terjadi maka tinggal disahkan dengan pernikahan Islam. Artinya kalau dulu menikahnya baik dengan syarat 6 itu, dia teruskan rumah tangganya, tidak usah menikah lagi. Tapi kalau dulunya pernikahannya itu misalkan dengan cara yang tidak memenuhi rukun nikah itu, maka dilakukan lagi akad. Itu yang pertama. Jadi haram laki-laki musyrik atau kafir menikahi wanita muslimah sampai hari kiamat, haram. Kondisi yang kedua, ketentuan yang kedua, kalau laki-lakinya yang muslim, kemudian yang kafir atau musyriknya itu wanita, maka itu juga ada dua hukum. Laki-laki muslim yang menikah dengan wanita kafir, tapi kafirnya ahli kitab, Yahudi Nasrani, boleh hukumnya. Laki-lakinya muslim, lalu wanitanya itu kafir, tapi kafirnya itu ahli kitab. Ahli kitab itu dua, Yahudi dan Nasrani saja, maka boleh hukumnya menikah. Kenapa? Karena ahli kitab itu sebenarnya Tuhannya sama,
kitabnya juga sama dari Allah, mereka juga ahlu dini samawi, mereka juga ahlu kitab yang datang dari Allah. Hanya saja mereka itu kafir karena pengingkarannya kepada kitab-kitab mereka sendiri. Maka Al-Quran menghukumi mereka dengan kafir. Laqad kafarul ladina surat Al-Bayyinah itu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi ahli kitab itu musyrik, kafir itu ada dua. Kafir itu ada dua, ada kafir ahli kitab, kafir musyrik. Nah, yang wanita yang boleh dinikahi itu kalau kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab, wanita Yahudi, wanita Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tapi kalau wanita itu kafirnya kafir musyrik, seperti misalkan Hindu, Buddha, ataupun penyembah ateis, animisme, ataupun penyembah berhala, penyembah dewa dan sebagainya, maka haram laki-laki muslim menikahi mereka. Haram menikahi mereka. Jadi clear itu ya. Ada pertanyaan, apakah ahli kitab dulu sama dan sekarang sama? Ahli kitab di zaman Nabi, Al-Quran sudah mengatakan wa yaquluna salisu salasa. Di zaman Nabi mereka sudah mengatakan Tuhan itu 3. Yaquluna salisu salasah, trinitas. Di zaman Nabi Kristennya sudah trinitas. Di zaman Nabi Yahudi sudah mengatakan Uzair ibnullah. Di zaman Nabi orang Nasrani sudah mengatakan Isa bin Maryam itu ada Isa itu ibnullah. Wa yaquluna al-Masih ibnullah. Orang Kristen mengatakan Al-Masih putra Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Dari zaman Nabi mereka sudah mengatakan hal itu. Tetapi Nabi tetap membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Apa buktinya? Banyak. Para sahabat ada yang menikah dengan wanita-wanita Romawi. Bahkan Ibnu Umar sendiri menikah dengan seorang wanita Romawi yang cantik jelita. Sampai-sampai pernah terlambat sholat asar gara-gara kajongjonan dengan wanita Romawi itu, istrinya. Sampai Umar mengatakan tolikha, kamu ceraikanlah dia karena dia membuat kamu lalai dari sholat. Biasa pak orang pemilik istri bojo cantik jelita, PT disuruh ceraikan gara-gara sholatnya telat. Assalamualaikum. Dah sholat mesukan gaya deui cenah gitu. Sholat mah ya deui cenah gitu. Artinya mah jarang sholat mah. Nah itu. Tapi saya tidak tahu kelanjutannya apakah betul diceraikan, apakah hanya gertakan saja supaya dia disiplin dalam sholatnya. Nah itu dalil bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita kafir tapi yang ahli kitab. Itu tidak merubah status mereka. Tidak merubah status mereka menjadi mukmin, tidak. Mereka tetap kafir. Tetapi kafir mereka itu berbeda dengan kafirnya musyrik. Kafirnya Hindu Buddha beda dengan kafirnya Yahudi Nasrani. Kafirnya Hindu Buddha itu kafir yang musyrik, tapi kalau kafir Yahudi Nasrani itu namanya kafir ahli kitab. Jadi pami ayeuna aya misalkan jajaka muslimnya taat, dia beragamanya bagus, ilmu agama juga mumpuni, lalu ada calon wanitanya itu beragama Nasrani ataupun dari keturunan lain sebagainya, boleh menikah? Boleh. Apa tujuannya? Dakwah. Karena kebanyakan keluarga itu ikut agama bapaknya, kebanyakan. Nanti anak-anaknya ikut bapaknya. Itu memperluas dakwah kepada ahli kitab. Karena ahli kitab itu dakwahnya apa? Ta'alau ila kalimatin sawa. Beda dengan dakwah kepada orang musyrik. Orang musyrik itu dakwahnya tinggalkan Tuhan kalian dan sembahlah Tuhan kami. Tapi kalau ahli kitab Yahudi Nasrani, apa di Quran? Ta'alau ila kalimatin sawa. Kembalilah kalian kepada agama kalian yang dulu, yaitu Yahudi yang asli dan Nasrani yang asli. Kalau orang kembali kepada Yahudi asli, Nasrani asli, dia pasti muslim. Karena di dalam kitab suci mereka ada perintah untuk mengimani nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Mimba dismuhu Ahmad. Jadi kalau mereka itu Yahudi beneran, Nasrani beneran, pasti masuk Islam. Pasti masuk Islam. Dan itulah yang banyak ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi itu Zainab binti Rasulullah atau Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Abul As yang pada akhirnya suami. Apa pelajaran di sini? Pelajaran di sini adalah suami istri saling mencintai, saling menjaga, saling membela, bahkan mereka saat terpisah oleh akidah dan keimanan. Kalau saya mempelajarinya, Zainab itu punya firasat bahwa suami itu kan orang baik, hanya saja belum dapat hidayah.
dia punya firasat ini suaminya pada akhirnya akan beriman gitu. Sehingga dijaga terus itu kesetiaan, ketulusan dan juga pembelaannya ya, kepada suaminya itu. Meskipun sampai akhirnya suaminya dan bapaknya itu berperang di pihak yang berlawanan. Tapi di dalam hati Zainab binti Muhammad SAW itu ada semacam keyakinan ini suaminya suatu saat pasti akan masuk Islam. Jadi ada harapan itu, ada harapan itu. Nah itulah 4 menantu Rasulullah SAW. Jadi tadi siapa? 1 Abul As, yang kedua Utsman, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah itulah sekelumit tentang apa namanya keluarga Rasulullah SAW. Ya mungkin barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Dari 7 tadi kan putra putri beliau, dari istri yang mana aja, dari Khadijah berapa, dari yang lain berapa, ada nggak catatannya? Oh ini. Semua putra putri Rasul itu berasal dari Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini berasal dari sahayanya Rasulullah SAW, yaitu Maria Al-Qibtiyah, wanita cantik, hadiah dari Raja Mesir Makokis kepada Rasulullah SAW. Nah, selainnya itu adalah putri Khadijah radhiyallahu taala. Kita akan jelaskan mungkin kalau ada waktu ya yang lain tambahannya. Jika tidak ada pertanyaan terkait putra putri Nabi semangat terkait dengan tadi ya perkawinan yang beda agama laki-lakinya muslim ya, kemudian wanitanya muslim itu ya, atau ahli kitab ya. Nah pertanyaannya, ada satu perintah bahwa kita wajib menjaga diri kita, keluarga kita Dari api api neraka. neraka gitu. Ya. Nah pada saat pernikahan itu terjadi, kemudian si istri sampai dengan selesai ya, maksudnya sampai meninggal dunia itu masih tetap dalam ahli kitab, dalam kondisi Ahli mungkin kitab. trinitas itu ya. Ya. Nah, bagaimana sementara kita diperintahkan untuk menjaga dari api neraka? Makasih, Tad. Ya, baik. Perintahnya kan jagalah keluargamu, ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Berarti kalau perintah jaga itu sebuah usaha. Bukan perintahnya tuh haruslah Islam anak istrimu gitu kan. Bukan begitu perintahnya, tapi jagalah. Berarti upaya kita, usaha kita mendakwahi anak istri itu wajib dilakukan. Dalam rangka menjaga mereka dari neraka. Wajib bagi kita menjaga istri kita dari neraka, wajib bagi kita menjaga anak kita dari neraka. Makanya saya sering sampaikan, suami yang punya istri, istrinya nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, komod sholat mah, nggak bisa ngaji, itu dosanya kepada dia. Karena kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki ra'in li ahli, seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Maka dari semua keluarganya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa istrinya nggak bisa toharoh bersuci? Kenapa istrinya nggak bisa wudhu? Kenapa istrinya nggak bisa sholat? Kenapa istrinya tidak mau sholat? Kenapa istrinya tidak bisa baca Quran? Semua itu tanggung jawab kita. Dosa dan tanggung jawabnya kepada kita. Maka mendingan nyari yang sudah jadi, nyari santri. Nyari istri yang santri sudah jadi itu mah. Tinggal diingatkan sedikit-sedikit lah. Nah kembali ke soal tadi, kalau istri atau anak masih dalam agama yang dia yakini dan kita sudah berusaha mendakwahi mereka, maka itu kita punya uzur di sisi Allah bahwa saya sudah dakwah kepada mereka, sudah mengajak mereka kepada agama Allah, sudah memastikan mereka kepada. Dan selain itu suami kan punya power sebenarnya, punya power, punya kekuatan, punya kehendak, bisa tanda petik ya, bukan memaksa sebenarnya, mendorong, memastikan bahwa istrinya itu nanti masuk Islam, lama-lama masuk Islam, melihat akhlak kita yang baik, perhatian kita yang baik, dakwah kita yang baik, istri kita masuk Islam, anak kita masuk Islam. Nah, gitu. Sebenarnya mereka tidak perlu syahadat, anak-anak kita tuh nggak perlu syahadat lagi, karena setiap anak itu lahir dalam keadaan Islam. Kalau bapaknya Muslim, anaknya sudah pasti Muslim. Sudah pasti Muslim, statusnya adalah Muslim. Kecuali nanti di tengah jalan dia berubah agama, pindah agama, itu baru lagi. Nah jadi asal kita sudah punya usaha, sudah punya maksimal berdakwah,
maka selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara nikahnya kan maaf, Cara nikahnya nikah ikut aturan Islam tidak boleh dan kerja. tidak boleh pemberkatan di gereja. Nah, itu dia. Banyak yang salah paham, disangkanya nikah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Nasrani Yahudi, disangkanya boleh begitu saja bebas. Tidak. Giliran gitu. Ulama memberi batasan, jumhur ulama memberi batasan, nikahnya itu harus mengikuti aturan Islam. Rukun nikahnya harus 6, tetap nggak boleh enggak. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, wali, ijab kabul dan mas kawin. Harus seperti itu. Nggak seperti itu, nggak sah nikahnya. Meskipun ada kebolehan menikahi wanita ahli kitab. Yang kedua, pernikahannya itu tidak boleh dilakukan di tempatnya, istri dalam hal ini ritual, mohon maaf, pemberkatan gereja misalkan, nggak boleh. Kita yang punya kendali. Kalau kita mau menikah, menikahnya dengan cara agama saya Islam, dan menikahnya tidak boleh di tempat ibadah kamu. Harus begitu. Jadi tidak ikut kepada ketentuan mereka lah intinya gitu. Tidak ikut ketentuan mereka. Itu seperti itu. Dan kalau saudara persesuaian atau senasab itu Ya. disebutnya mahram atau muhrim sih? Dalam bahasa Arab, saudara yang haram dinikahi namanya mahram. Muhrim mah orang yang ihram. Yang berihram. Ya. Ahrama yuhrimu fahuwa muhrim, orang yang menggunakan pakaian ihram. Kalau yang haram dinikahi namanya mahram. Namanya mahram. Bahasa Indonesia salah kaprah ya. Muhrim aja ya. Ya, bahasa Indonesia itu salah tangkap mungkin awal dulunya masyarakat itu latah mengikuti yang sebelumnya. Oh, dia bukan muhrim, maaf saya bukan muhrim. Nah, itu salah penggunaan. Yang benar adalah mahram. Saya bukan mahramnya. Dan mahram itu bertahap, Pak, bertahap. Jadi misalkan begini, meskipun sepupu itu bukan mahram kita, tetapi dibanding tukang ojek tentu lebih dekat mahram kita. Itu maksudnya. Kalau kita mengadakan pepergian, nggak ada saudara mahram kita misalkan, atau nggak ada senasab kita, yang ada adalah sepupu, maka sepupu jauh lebih aman ketimbang kita nyuruh teman yang jauh ataupun teman yang beda jenis kelamin atau orang lain. Itu tetap berurutan ke sana. Makanya dalam fikih waris juga kita mengenal saudara kandung urutan itu, kemudian saudara seayah, kemudian saudara seibu, dan perwalian juga sama. Kandung, kemudian saudara seayah, lalu saudara seibu dan seterusnya. Jadi ada urutan-urutannya. Sepupu juga sepupu ada kedekatan, maka meskipun mereka bukan mahram tapi memiliki hakul qorobah, hak kekerabatan yang harus diprioritaskan, baik dalam warisan, pernikahan, juga dalam safar, bepergian. Bepergian itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang khudamur Rasul, para pembantu Rasul. Ternyata yang kita pernah bahas bukan hanya yang pernah kita bahas baru Anas bin Malik, ternyata pembantunya itu banyak. Ada yang ngurusi kudanya, ada yang ngurusi ontaknya, ada yang ngurusi kebersihan beliau, ada yang ngurusi makanan beliau, ada yang ngurusi baju beliau, ada yang ngurusi segala macam beliau. Jadi beliau itu pembantunya banyak. Nabi itu pembantunya banyak, dan disebutnya itu adalah khudam. Khudam atau khodam, jamaknya itu khudam, mufradnya khadim. Itu para pembantu Rasulullah SAW. Ini memberikan kita wawasan juga kenapa para sahabat dan keluarga para sahabat begitu ikhlas, begitu semangat ketika memberikan pelayanan dan bantuan, kemudahan, akomodasi kepada Rasulullah SAW. Di antaranya yang mereka harapkan adalah keberkahan dan doa dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Kita cuma sekian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.